Istrinya Uwas itu dari golongan siapa? Keturunan Nabi ini mestilah dinikahi oleh lelaki-lelaki yang juga keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ash-Shihab, Al-Jifri, Al-Haddad. Katanya haram, katanya dosa besar. Halo, Gus Abbas, Gus Rizal, kalau sampai nikahi Syarifah haram, dosa besar, nggak akan diampuni dosanya kecuali mengembalikan keperawanan. Tapi mohon maaf, istrinya Uwas itu dari golongan siapa? Dan ada kiai dari pondok besar lamaran berpesanan dengan kaum Syarifah juga. Kalau itu haram, kenapa sampean meneng? Lek haram ya haram kabeh, biar umat ini nggak bingung. Lek halal ya halal kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdul Wafi akan menanggapi video yang kita tonton barusan, teman-teman. Jadi video Kiai Haji Marzuki Mustamar tadi menandakan bahwa beliau itu sebelum berstatement itu nggak belajar dulu, sehingga pendapatnya itu terkesan bahlul, sehingga banyak fitnah-fitnah yang keluar dari lisan beliau tanpa dicek kebenaran datanya. Seharusnya sebelum berpendapat itu belajar dulu, Kiai, gitu loh, biar kesannya nggak fitnah sana sini. Dan yang perlu Kiai Marzuki ketahui bahwa istri Ustadz Abdul Somad itu bukan Syarifah. Memang beliau dari Yaman. Kakek beliau datang ke Indonesia tahun 1917. Itu data langsung dari Ustadz Abdul Somad. Ini saya tampilkan ya. Ini adalah jawaban langsung dari Ustadz Abdul Somad. Jadi Umi Fatimatuz Zahra itu bukan Syarifah. Jadi gak semua orang yang datang dari Yaman itu Habib, gak semua orang yang datang dari Yaman itu keturunan Nabi, gak semua, begitu loh. Dilihat dulu, makanya belajar dulu Kiai sebelum berstatement. Oke, sebelum saya akhiri video ini, kita ambil hikmah dari satu nasihat dari orang yang alim, yang saleh bernama sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Nasihat beliau ini tertulis di dalam kitab Hilyatul Auliya yang ditulis oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani. Beliau pernah menyampaikan, sahabat Abu Darda pernah menyampaikan, ta'allamu qabla ayyurfa'al ilm. Belajarlah sebelum ilmu diangkat oleh Allah. Inna raf'al ilmi dhihabul ulama. Ketahuilah bahwa hilangnya ilmu di dunia, diangkatnya ilmu di dunia oleh Allah dengan cara Allah mewafatkan para ulama. Innal alim wal muta'allim fil ajri sawa, kata beliau. Orang yang alim, yang ngerti agama, dan orang yang senang belajar agama dalam hal urusan pahala itu sama-sama agung. Wa innaman nas, dan manusia itu hanyalah al-alim wal muta'allim, kata beliau. Orang yang ngerti agama dan orang yang mau dan senang belajar agama. Wala khaira fima baina dzalik. Tidak ada kebaikan di selain keduanya. Jadi kalau bukan orang yang senang belajar agama atau orang yang ngerti agama, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Itu kata siapa? Bukan kata saya, kata sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Nomor 3, kesimpang siurannya ketika konco-konco neliti nasab mereka, fulan bin fulan sampai Nabi. Niki di enten dua kejanggalan. Kejanggalan pertama, ono anake karo bapake iku kacek 3 tahun. Teng sertifikat nasab mereka itu wis setempel resmi. Anake karo bapake umure kacek 3 tahun. Masuk akal napa kena dipercaya apa orang ini? Kejanggalan kedua, lahir dhisik anake timbang bapake. Ketika dicek di kitab nasab, lus dhewek dikongkon percaya, kita purun percaya pokok ono bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdul Wafi akan menanggapi video dari Kiai Haji Marzuki barusan, teman-teman. Beliau membuat 2 kebohongan yang nyata. Yang pertama, beliau menyampaikan di depan masyarakat umum, dipublikasikan videonya, bahwa salah satu alasan beliau tidak percaya terhadap Sa'adah Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah SAW adalah karena beliau menemukan
manuskrip yang sudah resmi, ya, yang sudah distempel atau catatan yang sudah distempel, ada jarak antara ayah dengan anak hanya selisih 3 tahun. Itu tolong disebutkan siapa nama ayahnya dan anaknya, Kiai. Jangan hanya ngomong saja tapi referensinya tidak disampaikan. Saya curiga beliau ini membuat-buat suatu perkataan yang sebenarnya nggak ada begitu loh. Atau bahkan fitnah yang kedua yang lebih parah lagi. Beliau mengatakan bahwa ada juga di dalam catatan yang resmi dari kalangan Sadah Ba'alawi, anak lebih tua daripada ayahnya. Itu bayangkan. Ini fitnahnya keji sekali. Coba tampilkan referensinya, Kiai. Saya tunggu. Tampilkan referensinya. Jangan hanya keren berbicara di depan masyarakat, tapi antum tidak menampilkan referensi dan catatan yang antum sampaikan. Sehingga kita yang benar-benar mengkaji tentang ittisolu nasabi Ba'alawi terhadap Rasulullah itu ambigu. Kelihatannya ungkapan jenengan itu ambigu, Kiai. Atau hanya ingin menebar fitnah karena ingin mengajak orang-orang tidak percaya kepada nasab Sadah Ba'alawi atau bagaimana? Coba ditampilkan, kita tunggu, Kiai. Klarifikasi dari jenengan dan data yang valid dari jenengan bahwa ada anak yang lebih tua daripada ayahnya dan itu adalah Sadah Ba'alawi. Sehingga membuat antum tidak percaya terhadap tersambungnya nasab beliau-beliau kepada Rasulullah. Yang pertama, alasan Anda adalah ada ayah dengan anak selisihnya 3 tahun. Itu juga yang menyebabkan Anda tidak percaya. Kita tunggu referensinya, Kiai. Lek kita nasab simpang siur, terus sertifikat nasab juga bermasalah ngono kuwi, maka cara menjawabnya tes DNA niku selesai mengke. Sami mawon niki kali banser niki teng rumah sakit bojone nglairne bareng. Dioperasi niku lho. Bayi tasik dideleh bok, sik dicatetne jeneng, durung dikalungi jeneng, dadak ana gempa. Koro. Kira-kira ngenteni ngetik sik apa langsung disaut bayi ini. Dia disaut. Jarak 2 menit gempa selesai, bingung iki mau bayine sapa. Jere bancere pinter, pokok sing paling ganteng kuwi anakku. Jere iku. Milih. Lek geger bagaimana cara menyelesaikannya? Tes DNA. Zaman modern ini si ana wong nolak tes DNA ya lucu bin ajaib lah. Nah, di video yang kedua ini lagi-lagi Kiai Haji Marzuki Mustamar mengajak masyarakat untuk berdalil dengan tes DNA sebagai menetapkan nasab Sadah Ba'alawi, tetapi blunder. Kenapa blunder? Beliau mencontohkan nasab yang dekat. Seorang bayi, ada 4 bayi, ya, baik misalnya nih, ada bayi dari Indonesia, Turki, Arab, Cina. Lalu terjadi gempa. Akhirnya pusing nih, mana bayinya? Berarti yang paling ganteng punya saya. Contohnya nggak nyambung. Nggak nyambung, Kiai. Ini bukan bahas nasab yang dekat. Selama ini yang dipermasalahkan tes DNA itu nasab yang jauh. Adakah pendapat profesor doktor ya, yang ahli DNA di Barat, yang bisa memberikan dalil bahwa tes DNA sah untuk menetapkan nasab yang jauh? Ada enggak? Kan begitu pertanyaannya. Beda dengan contoh yang bayi kena gempa tadi, Kiai. Ini blunder banget, pengkiasannya jauh sekali gitu loh. Dan hologroup mau J kayak mau Z kayak itu bisa berubah tergantung dia menetap di mana dan apa yang dia makan. Itu berpengaruh juga nanti. Jadi kalau sekarang J1 Arab, belum tentu 100 tahun lagi J1 tetap Arab, belum tentu. Begitu, karena hologroup ini sering berubah-ubah di setiap puluhan tahunnya, maka ini tidak yadullu ala dhon. Tidak mengarah kepada dhon. Dhon itu adalah keyakinan 80% minimalnya kan. Jadi
alat apapun, secanggih apapun, peradaban barat bagaimanapun, ketika dibahas oleh para ulama fikih, tidak sampai kepada dhon, keyakinan 80% ke atas, maka ya nggak diterima oleh fikih, gitu loh. Misalnya, hukum jual beli, saya contohkan ya, yang lain lah. Apakah Islam itu tidak menerima alat elektronik? Buktinya kita pakai handphone, berdakwah dengan handphone, tapi ketika dijadikan wasilah sebagai kemaksiatan yang bernilai dosa, kan begitu saja. Ada kajian fikihnya. Hukum jual beli online misalnya. Apakah kemudian langsung diklaim sah? Ya enggak juga, ada pembahasannya. Kita beli misalnya di Shopee. Kita buka di dalam kitab Hasyiatul Qulyubi wa Umairah. Ya, ini fikih mazhab Syafi'i. Tentang hukum jual beli online. Barang yang dibeli sama-sama tidak dilihat misalnya antara dua orang yang akad, antara yang menjual atau yang membeli. Karena yang menjual ini adalah menjual barangnya orang lain sebagai afiliat, ya, afiliator. Sama-sama nggak melihat satu barang ini. Maka itu disebut dengan bai'ul ghaib. Wal azhar annahu la yasihhu bai'ul ghaib. Wa huwa ma lam yarahu al muta'aqidani au ahaduhuma. Pendapat yang paling jelas, azhar tidak sah bai'ul ghaib, menjual barang yang tidak dilihat oleh muta'aqidain, orang yang saling berakad atau salah satunya, itu tidak sah. Nah, wathani, pendapat yang kedua, yasihhu sah. I'timadan 'alal wasfi bi dzikri jinsihi wa nau'ihi. Tapi harus ada deskripsi nantinya. Ada penyebutan sifat-sifat barangnya, minusnya apa, sehingga menyebabkan saling ridho. Ka'ayyakula bi'atuka abdi at-Turkiyya wa farasi al-Arabiyya. Seperti ada orang mengatakan, aku menjual budakku, ya, budakku yang dari Turki, atau wa farasi al-Arabiyya, atau kudaku yang Arab. Wala yaftakiru ba'da dzalika ila dzikri sifatin akhar. Maka saat itu tidak perlu menyebutkan sifat-sifat yang lain. Nah, pembahasannya kan sedetail itu fikih kan. Ketika ada hukum jual beli online, hukum jual beli pulsa, kemudian ada hadiah kupon lewat televisi, lewat SMS, ada hukum judi, atau seperti sekarang Bitcoin misalnya. Ya. Apakah Bitcoin masuk judi atau tidak? Nah, MUI kan membahas tuh, apakah semua perkara yang baru harus kita terima tanpa kajian? Ya enggak seperti itu. Ada kajian fikihnya, Kiai. Ini ya, MUI digital. Apakah Bitcoin haram? Perhatikan tiga ketentuan hukum MUI. Nah, Bitcoin bagian dari kripto. Nah, ini ya. Coba dibaca, ini saya tampilkan datanya. Perdagangan mata uang yang tidak jelas realnya, hanya angka dan nominal yang dipertukarkan. Ijtima ke-7 Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Jakarta pada tanggal 9 sampai 11 bulan 11 2021 menyepakati 17 poin, bahasan salah satunya adalah hukum kripto, ya. Ketentuan hukum, ya. 1. Penggunaan kripto currency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung goror, mengandung penipuan, ya. Doror, ada yang bahaya di dalamnya, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Yang kedua, cryptocurrency sebagai komoditi atau aset. Nah, aset digital itu hukumnya tidak sah diperjualbelikan karena mengandung goror, doror, dan kimar. Ya, ada unsur judinya. Dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i. Nah, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, ada hak milik yang pasti, dan bisa diserahkan kepada pembeli secara pasti. Nah, karena semuanya unsurnya tidak pasti, apalagi banyak sekarang orang-orang yang menangis, bahkan hampir gila gara-gara ikut Bitcoin hilang uangnya, puluhan sampai ratusan juta. Ya, banyak kejadian seperti itu. Kenapa? Karena memang mengandung goror, penipuan, mengandung judi, mata roddada bainal ghurmi wal gunmi, sesuatu yang berkisar, kalau ada yang untung berarti ada yang rugi nanti. Itu istilahnya zero sum. Kalau ada yang untung berarti ada yang rugi. Kalau ada yang rugi berarti pasti ada yang untung saat itu. Itulah disebut dengan zero sum. Nah, tidak semua hal yang baru di dalam dunia ini, era globalisasi yang ada di dunia ini langsung Islam terima.
tanpa mengikuti kajian yang komprehensif. Tentunya yang mengkaji adalah ulama-ulama yang mumpuni, bukan sekelas Anda, Kiai, begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.